pertama yang akan saya bahas, sikap berbahasa dan penggunaan bahasa. Sikap berbahasa adalah pandangan atau kecenderungan seseorang dalam memperlakukan bahasa tertentu, baik dalam bentuk penerimaan, penggunaan, maupun penilaian terhadap bahasa tersebut. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah fungsi komunikatif, fungsi identitas sosial dan budaya, fungsi ekspresi, fungsi regulatif, sikap positif dan negatif dalam bahasa. Sikap positif terhadap bahasa mencangkup 1. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam komunikasi resmi maupun sehari-hari. 2. Menjaga kesopanan berbahasa dalam berbagai situasi. Yang ketiga, merasa bangga menggunakan bahasa nasional. Dan yang keempat, menghormati dan melestarikan bahasa daerah. Sebaliknya, sikap negatif dalam berbahasa. 1. Ketidaksadaran norma bahasa seperti menggunakan kata-kata kasar atau tidak baku dan dalam situasi formal, lebih memilih menggunakan bahasa asing atau campuran yang berlebihan dalam komunikasi meski tidak sesuai konteks. Yang ketiga, menganggap bahasa Indonesia kurang modern atau ketinggalan zaman. Bahasa formal dan informal. Secara umum, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa formal dan bahasa informal. Bahasa formal digunakan dalam situasi resmi atau akademik seperti dalam surat menyurat, dinas, pidato, seminar, diskusi ilmiah maupun dokumen hukum. Sementara itu, bahasa informal digunakan dalam situasi santai atau akrab seperti percakapan dengan teman, keluarga, atau dalam konteks non resmi. Pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa. Sikap berbahasa yang bijak adalah ketika seorang mampu menyesuaikan gaya bahasa sesuai konteks. Artinya, kita bisa tetap menggunakan bahasa gaul atau bahasa media sosial dalam ruang santai, tapi tetap mampu beralih ke bahasa formal saat berada di lingkungan akademik atau profesional. Materi yang kedua yang akan saya bahas adalah alenia atau pengembangan alenia. Pola pengembangan paragraf. Dalam menulis paragraf terdapat berbagai pola pengembangan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan secara sistematis dan mudah dipahami. Pola ini membantu mengorganisasikan informasi sesuai dengan tujuan dan jenis tulisan. Pola yang umum digunakan yaitu 1. Berdasarkan definisi. Pola ini ditandai dengan penjelasan terhadap suatu istilah sehingga pembaca bisa memahami apa makna dari istilah tersebut. Dalam pola ini, penulis memberikan definisi terhadap suatu gagasan. Tujuannya agar pembaca memahami ide pokoknya. Salah satu ciri dari pola ini yaitu menggunakan kata-kata seperti yaitu, merupakan, ialah, diartikan berbagai, dan adalah. Pola pengembangan ini digunakan mencegah interpretasi yang berbeda terhadap suatu istilah. Definisi yang jelas juga akan memudahkan pengembangan paragraf berikutnya. 2. Berdasarkan klasifikasi divisi. Pola pengembangan yang satu ini bertujuan untuk mengelompokkan suatu menurut kriteria tertentu. Salah satu ciri dari pola ini yaitu biasanya menggunakan kata dibagi atau digolongkan. Suatu topik dibagi menjadi beberapa bagian atau kategori yang lebih kecil sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih detail. Klasifikasi merupakan pengelompokan objek atau ide ke dalam kategori yang berbeda menurut karakteristik yang sama. Sedangkan divisi adalah proses membagi suatu keseluruhan menjadi bagian yang lebih kecil. Dan yang kedua, hubungan logis antar kalimat. Mempelajari hubungan antar kalimat-kalimat yang berupa pernyataan dapat menimbulkan sebuah peristiwa yang dipertemukan dengan sebab akibat, sehingga dapat menentukan suatu pernyataan yang bernilai benar. Walaupun begitu, benar tidaknya suatu pernyataan lebih mengarah kepada bentuknya, bukan pada arti kalimat. Pernyataan yang mempunyai nilai benar atau salah yang digunakan dalam penalaran disebut proposisi. Begitu juga kalimat sebab akibat adalah suatu bentuk kata pada khusus umum yang memiliki gagasan utama di akhir kalimatnya. Kalimat sebab akibat menggunakan hubungan menjalin antara fakta khusus dan umum yang terletak di awal dan di akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Hubungan logis sangatlah penting untuk menunjukkan alur yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ada jenis hubungan logis yang umum digunakan dalam suatu paragraf. Yang pertama, hubungan penambahan. Hubungan ini digunakan untuk menambahkan informasi bagi ke dalam paragraf. Hubungan
2. Hubungan perbandingan digunakan untuk menunjukkan suatu persamaan atau perbedaan. Dan yang ketiga, hubungan sebab akibat menunjukkan tentang suatu kejadian dan dampak yang terjadi setelahnya. Dan yang keempat, hubungan sebab akibat menunjukkan tentang suatu kejadian dan dampak yang terjadi setelahnya. Hubungan tujuan memberikan tujuan tentang hal yang diberikan sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu pembelajaran menulis karya ilmiah sesuai kaidah EBI dan struktur ilmiah. Kerangka berpikir dalam membuat karya ilmiah. Kerangka berpikir adalah susunan logis dan sistematis dari ide-ide atau konsep-konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir membantu menulis mengarahkan alur pikiran secara terstruktur dan menjadi pedoman dalam menyusun isi karya ilmiah. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan EBI dalam karya ilmiah. Pengertian EBI dan kaitannya dengan karya ilmiah. Ejaan Bahasa Indonesia. EBI adalah sistem ejaan resmi yang digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia. EBI merupakan pembaruan dari EYD, ejaan yang disempurnakan dan telah diperlakukan secara nasional berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Ciri-ciri bahasa ilmiah yang baik dan benar. 1. Ilmiah dan objektif, berdasarkan data, tidak bersifat subjektif atau opini pribadi. 2. Formal, menggunakan gaya bahasa resmi dan baku. 3. Jelas dan logis, penyampaian ide harus mudah dipahami. 4. Tidak emosional, menghindari kata-kata emosional dan dramatis. 5. Menggunakan kalimat pasif secara proporsional. Untuk menunjukkan objektivitas, kalimat pasif sering digunakan namun harus tetap memperhatikan kejelasan. Kesalahan umum dalam penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. 1. Penulisan kata depan di dan ke disambung dengan tepat. A. Salah di rumah ke sekolah. Benar di rumah ke sekolah. Dipisah. 2. Penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian atau keterangan. 3. Pemakaian kata tidak baku secara berulang. 4. Kalimat terlalu panjang tanpa tanda baca yang tepat. Dan yang terakhir, pentingnya penyutingan dan koreksi bahasa. 1. Penyutingan atau editing untuk memperbaiki struktur kalimat, ejaan, dan pilihan kata. 2. Koreksi proofreading untuk mendeteksi kesalahan ketik, tanda baca, dan tata bahasa. Sekian materi dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.